berbentuk khayalan yang tidak masuk akal pikiran kita. Contoh yang sederhana kita kemarin sudah mempelajari dongeng antara si gajah dan si tidur. Nah, dalam logika kita, di sini ada yang lihat gajah berbicara? Ada? Ada lihat semut berbicara? Masuk akal nggak? Yang tidak masuk akal tersebut, inilah yang dimaksudkan dengan dongeng fantasi yang tidak dapat masuk akal atau tidaknya nyata dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana contoh dongeng fantasi? Nah, contoh dongeng fantasi yang pertama adalah makhluk ajaib. Nah, kemarin kita sudah saksikan si semut dan si gajah. Si gajah itu berbicara, tidak masuk logika. Ajaib enggak? Ajaib. Nah, kemudian ini merupakan hewan yang bisa berbicara, itu termasuk salah satu fantasi dalam dongeng tersebut. Kemudian tokohnya ada yang berbentuk penyihir. Nah, di sini siapa yang pernah saksi film Putri Salju? Ada yang lihat? Ada ya? Nah, ada si yang nenek jahat ya. Kemudian apa lagi? Cinderella. Siapa yang nonton tentang Cinderella? Nah, dalam dongeng cerita fantasi memiliki struktur, yaitu yang pertama adalah pengenalan. Apa itu pengenalan? Pengenalannya adalah tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Nah, apa yang kita nonton kemarin? Cerita bagaimana? Si kambing dan si semut dan si gajah. Dua itu merupakan tokoh dalam cerita tersebut. Yang kedua, konflik. Konflik ini adalah masalah atau tantangan yang dihadapi oleh mereka, oleh tokoh. Nah, apa yang dihadapi si semut dan si gajah kemarin? Si semut dan si gajah melawan semut tidak menghargai yang kecil, sehingga si semut balas dendam ke gajah. Jangan menganggap bahwa. Nah, jadi apa manfaat kita mempelajari dongeng fantasi? Manfaat yang pertama adalah meningkatkan imajinasi kita bahwa seperti inilah kejadian atau seperti inilah yang bisa kita lakukan untuk berbuat sesuatu, menindakkan perilaku kita untuk berbuat hal-hal yang baik. Kemudian apalagi yang kita dapat pelajari dengan film tersebut atau dengan cerita tersebut? Dengan petikan pesan-pesan moral yang terdapat dalam film tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dengan kita mempelajari, melihat, menyaksikan film tersebut, kita menambah wawasan, yaitu bahasa yang baru. Dengan ada kata-kata yang baru. Bapak Yunan, kau tidak akan bisa
dahulu.